Shalom, selamat pagi. Hari ini, Rabu 9 Juli 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes 5 ayat 1-16, dan Kisah Para Rasul 14 ayat 8-20a. Ayat Nats terdapat pada Yeremia pasal 31 ayat 28 berbunyi, "Seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan." Dan Titus pasal 2 ayat 11-12 berbunyi, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini." Renungan berjudul, Janjinya Memberi Pemulihan. Kita semua pasti pernah mengalami masa-masa tersulit dalam kehidupan ini, entah itu masa kehilangan, kegagalan bahkan kehancuran. Akan tetapi dalam setiap masa-masa sulit yang dialami, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Ia selalu menyatakan kuasa dan campur tangannya untuk membangun serta memulihkan kembali setiap masa sulit kehidupan yang dilewati oleh setiap umatnya. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, di mana pada saat itu mereka sedang merasakan keterpurukan di dalam kehidupan mereka, oleh karena ulah mereka sendiri yang telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Nabi Yeremia mengingatkan mereka, "Seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan." Yeremia 31:28. Perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia memberikan penghiburan bagi segenap bangsa Israel dan mengingatkan mereka bahwa dikala Tuhan memberi hukuman kepada mereka, bukan berarti Tuhan akan meninggalkan mereka, melainkan Tuhan tetap berjaga-jaga atas mereka dan tetap mengulurkan tangannya untuk memulihkan kehidupan mereka kembali. Dalam bacaan kedua, dituliskan bahwa dalam anugerah Tuhan tidak hanya memberikan pemulihan secara lahiriah kepada umatnya, Ia juga memberi pemulihan secara batiniah. Sehingga melalui pemulihan yang dinyatakannya, membuat umat meninggalkan kefasikan serta keinginan duniawi, serta hidup dalam kebijaksanaan dan hati yang takut akan Tuhan. Titus 2:11-12. Melalui bacaan hari ini, mari kita meyakini bahwa meskipun kita mengalami masa-masa sulit atau bahkan jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memiliki rencana untuk membangun kembali kehidupan kita. Dia tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan. Sesungguhnya keselamatan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi bagi semua orang yang mau menerima kasih karunia-Nya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu ketika kita merasa jatuh atau menghadapi tantangan hidup, marilah kita percaya bahwa Tuhan selalu berjaga-jaga untuk membangun dan menanam kembali kehidupan kita. Kasih karunia-Nya nyata dan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Doa, terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan yang telah Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Ajarlah kami untuk dapat mengandalkan kefasikan dan keinginan duniawi kami, sehingga kami dapat menikmati janji-Mu. Amin. Ditulis oleh Pendeta Fajar Pratama Putra. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.